adalah linnas. Linnas itu bagaimana kepada seluruh manusia. Walaupun nanti kepada orang-orang tertentu Allah memberikan spesial rahmatnya. Ada diantaranya orang kafir yang tergerak hatinya untuk belajar Al-Quran, terus membaca Al-Quran, bahkan jadi mualaf. Itu juga bentuk kasih sayang Allah dengan hidayah Al-Quran. Mudah warahmatan lil mu'minin, sehingga jadi orang-orang yang beriman. Begitu juga adalah bentuk kasih sayang Allah juga kepada orang yang beriman, yaitu sehingga diberikannya rahmat dengan Al-Quran. Jadi itu kemudian, tapi di akhirat nanti khusus hanya untuk orang-orang yang beriman untuk mendapatkan 99 rahmatnya itu. Jadi inilah prioritas kita untuk 99 di akhirat, satu di dunia. Rahmatnya satunya ini adalah target yang mesti dicapai oleh orang-orang yang beriman. Begitu juga adalah menjadi mutlak di akhirat nanti kepada orang-orang yang beriman sifatnya. Setelah bagaimana sifat rahman dan rahimnya memperolehnya, dan kalau orang-orang kafir hanya peroleh 1% saja, itu pun di dunia karena dia adalah makhluknya. Tapi kalau beriman 1 di dunia, dan juga nanti memperoleh di akhirat 99-nya, berarti 100% kalau bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang-orang kafir hanya 1%, sedikit sekali gitu ya. Jadi buat apalah dijunjung, dibela-bela orang kafir, padahal mereka itu hanya mendapatkan 1%, diberikan 1%. Tidak ada istimewa apa-apanya di hadapan Allah. Tidak perlulah dijadikan pemimpin, tidak perlu, karena hanya 1% nikmat mereka. Tidak perlulah, cukuplah mereka hanya sebagai pengisi dunia, tapi tidak menjadi kerabat, apalagi menjadi pemimpin. Itu yang berbahaya. Kalau sudah dijadikan pemimpin, seperti bagaimana kejadiannya, sampai segitunya kan. Dan inilah yang membela, tentunya yang membela adalah bagaimana kufur juga. Tidak bisa kita mengatakan ini masih Islam. Tapi kalau sudah membela orang-orang kafir yang menghina ayat-ayat Allah, tentu itu adalah tentunya kufur, kadzab, mendustakan ayat-ayatnya. Karena itu juga bagaimana firman Allah juga di mana surat Al-Fatir, masih surat Fatir 1-5. Coba buka lagi surat ketika 5. Wa iyyukan ibuka faqad kudzibat rusulun min qablik. Dan jika mereka mendustakan engkau, maksudnya mendustakan Rasul, karena saat itu mendustakan engkau, maka setelah itu juga setelah mereka itu diberikan peringatan, maka sesungguhnya faqad kudzibat rusulun min qablik, sesungguhnya Rasul-Rasul sebelumnya juga sudah didustakan pula. Allah itu rijal umur, dan hanya kepada Allah segala urusan itu dikembalikan. Jadi sudah bagaimana orang-orang itu sudah mendustakan ayat-ayatnya. Dan ini tidak hanya orang-orang kafir saja. Lihat ayatnya, mengapa Allah memberikan khitabnya kepada an-nas. Ya ayyuhan nasu dzkuru nikmatallahi alaikum. Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kalian.
Jadi orang kafir bisa mendustakan ayat-ayat Allah. Apalagi orang-orang Islam ada di antara yang mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi itu sudah mendustakan ayat-ayatnya, yaitu membela orang-orang kafir yang menghina Al-Quran. Itulah dusta dia. Dusta dia terhadap ayat-ayat Allah. Juga Ar-Rahman Ar-Rahim merupakan nama Allah yang menetapkan sifatnya, yaitu Rahmah. Karena itulah sifat Rahmah ini adalah sifat Allah Ta'ala sesuai dengan keagungannya, dengan kebesarannya. Itulah tentang Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita akan lanjut tentang Alhamdulillahirrahmanirrahim di kesempatan berikutnya. Sebelum ditutup, ada pertanyaan ini yang masuk. Apakah membaca menamatkan satu juz dalam satu sholat, misalnya sholat yang mulai sangat dianjurkan? Iya, sangat dianjurkan. Rasulullah membaca itu dalam satu rakaat surat Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Para sahabat waktu itu ada yang pikir, sesudah Rasulullah ketika mau selesai surat Al-Baqarah mau ruku, ternyata tidak, Bismillah lagi surat An-Nisa, kemudian sudah selesai surat An-Nisa, Bismillah lagi surat Ali Imran. Ini luar biasanya Rasulullah bisa awal waktu, maksudnya dari pukul sekitar dari tengah malam sampai akhir malam bisa mengimami para sahabat. Luar biasa. Itu juga kalaupun kita puasa dan juga makmum kita itu adalah puasa dan juga bisa mengerti, itu bisa satu sholat, atau misalnya sholat malam yang mulai itu bisa satu juz. Itu kan sudah dilakukan di Al-Latif, kemudian juga di Masjid Salaf, itu juga sudah dilakukan. Luar biasa itu ya. Itu sangat dianjurkan sekali kalau memang puasa menguasai ayat-ayatnya. Begitu juga dengan maksud-maksudnya. Ada lagi? Nggak ada. Jadi itu, dan juga semoga kita tahu tanggal 9-10 Muharram dapatkan sesuai dengan apa yang Rasulullah katakan, yaitu dihapuskan dosa-dosa kita setahun yang lalu. Kalaupun misalnya ada yang tidak tepat, ya semoga juga dari amal-amal yang soleh yang dikerjakan oleh kita, Allah memberikan kelapangan ampunannya kepada kita semua. Itu ya, kita selesai webinar Rabu ini, selesai tahun 9-10 Muharram. Kemarin saya sudah salah lihat, karena di kalender Ali salah itu 9-10 Muharram itu Senin Selasa. Itu kalender versi sudah, padahal kalau melihat kemarin di Rupiah Selasa Rabu, dan melihat di pengumuman Selasa Rabu. Nah itulah memang kadang-kadang di organisasi kita saja, di PSI saja, tidak ada konfirmasi dari pimpinan kepada anggota, kepada cabang. Inilah kesalahan kita, sehingga ada yang tahunnya Senin Selasa. Itulah kan seharusnya adanya konfirmasi setelah diruqyah oleh Kemenak, Menteri Agama, dan PSI seharusnya ada konfirmasi kepada masyarakat. Itu ya, sebagai tambahan. Dan juga semoga saja kita amal solehnya terus bermanfaat sehingga bisa selamat dunia dan akhirat. Insya Allah kita lanjutkan hari Selasa, dan Selasa kita akan melanjutkan kajian tentang Asy-Syiqqul Quran, tentang kebenaran Al-Quran. Kita akan melanjutkan bab yang ke-8 masih tentang
al-julud, yaitu tentang kulit dalam perspektif Al-Quran. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.